Hello and welcome back to Terrio, and today's video is about the layer mask. So I'm gonna show you how to use the layer mask in Photoshop. Jadi kita langsung aja ke Photoshop. Jadi pertama-tama kita siapkan dulu dua gambar, yaitu TV dan juga seseorang. Nanti kita akan masukkan gambar orang ini ke dalam TV ini. Jadi bagaimana caranya? Kita akan menggunakan layer mask. Jadi yang pertama kalian harus sediakan dulu gambarnya pastinya. Kalian bisa pakai TV yang di jalanan itu, banner digital atau apapun itu yang bentuknya adalah layar. Jadi saya menggunakan TV klasik ini seperti TV jadul. Jadi kita akan memasukkan gambar perempuan ini yang megang semangka ke dalam layar TV tersebut. Oke, jadi pertama-tama kita geser dulu. Kita masukkan dulu gambar TV-nya dalam Photoshop. Nah, kemudian gambar ini juga kita masukkan juga ke dalam Photoshop. Oke. Jadi begini penggunaan layer mask. Langsung saja ya. Jadi layer mask itu terletak pada tombol ini. Jadi kita bisa tekan tombol ini, tombol kecil ini di samping tombol efek. Jadi yang ini yang kedua. Oke. Kedua. Nah, jadi ada dua layer. Layer pertama itu adalah gambarnya, dan layer di sampingnya itu adalah layer mask. Dimana kita bisa menggunakan layer mask ini sebagai apa ya? Seperti kita menyembunyikan bagian-bagian objek yang kita nggak perlukan. Jadi kita ada gambar ini, kita mempunyai gambar perempuan ini, kemudian kita ingin menghapus bagian-bagian dari foto ini supaya dia bisa muat ke kotak ini, kotak TV ini, layar TV ini. Jadi misalnya pertama kita resize dulu, kita kecilin dulu fotonya kira-kira seperti ini ya, agak lebih besar, iya seperti ini. Nah, kemudian untuk pada layer keduanya atau layer di samping gambar ini, kita bisa melakukannya dengan brush, atau mungkin kalian ingin membuat dengan selection juga bisa. Tapi kali ini saya akan memberikan contoh menggunakan brush. Jadi video kali ini saya akan menggunakan brush, yaitu klik pada tools ini, brush tools. Nah, kalau misalnya ikonnya kayak pointer plus gitu, itu artinya caps lock kalian aktif. Jadi ini bisa dipakai. Ini saya kasih tahu secara cukup detail tentang penggunaan brush. Jadi misalnya kita kasih warna putih dulu. Warna putih. Pastikan kotak ini ya yang berwarna putih, bukan yang di belakang ini. Yang ini yang putih. Nah, kemudian kita coba brush. Kita buat layer baru dulu. Oke. Nah, layer baru, kemudian kita coba brush warna putih. Jadi umpamanya brush dulu ya, brush. Tutorial brush sedikit. Nah, layer putih ini, kalau tanda plus ini kan kita nggak tahu ukurannya. Pointernya plus, kita nggak tahu ukurannya sebesar apa, sekecil apa. Dan kalau misalnya kalian ingin mengetahui seberapa besar, seberapa kecil lingkaran brush itu, kita bisa matikan caps lock di keyboard kalian. Matikan caps lock. Jadi saat ini caps locknya aktif, jadi kita matikan saja. Nah, itu dia kelihatan kan. Jadi ada frame stroke circle gitu, bentuknya ellipse. Jadi ini adalah ukuran brush kita saat kita ingin
mewarnai kah, atau menggunakan brush kah, atau menyeleksi kah di layer mask. Jadi kita bisa tahu ukurannya seberapa besar. Jadi untuk memperkecil brush ini, kita bisa klik pada tombol ini, kemudian size kita kecilin. Nah, dia akan kecil, tapi itu cara yang sangat lama. bukan cara yang lama ya, maksudnya ada shortcutnya, yaitu kita klik kanan pada canvas. Nah, klik kanan saja di mana saja, pastikan brushnya aktif, kemudian size nya kita bisa turunin. Nah, ini kecil, kemudian kita bisa besarkan jadi besar gitu. Kita mungkin cukup brushnya segini aja. Nah, ini dia ukurannya, kecil sedang lah. Tapi kita ingin menggunakan brush ini ke dalam layer di samping gambar perempuan ini. Jadi ini kan cuma percobaan, jadi layer 1 ini kita hapus saja. Nah, kemudian pilih atau highlight layer di samping, klik layer baru di samping gambar perempuan ini. Kemudian kalian pilih brush tools, kemudian atur perlihatkan stroke layer. Perlihatkan ukurannya besar atau kecil dengan cara nonaktifkan caps lock-nya pada keyboard kalian. Kemudian kalian bisa pilih warna hitam dan putih. Hitam, kemudian putih, oke. Nah, yang perlu diperhatikan adalah kalian klik dulu pada layer mask, kemudian kalian pilih warna hitam. Kalian coba sendiri warna hitam. Kalian coba brush gambar ini, tapi layer di samping itu yang harus aktif. Nah, dia akan seperti menghapus gambar daripada perempuan ini. Nah, itu adalah warna hitam. Karena kita menyeleksi warna hitam. Jadi warna hitam di sini itu brush ini nanti nge-hide objek pada layer mask tersebut. Jadi kalau misalnya kalian ingin undo atau kembali lagi ke awal, atau kalian nggak sengaja menghapus bagian atas ini misalnya, terus kalian ingin membalikkan atau mengembalikan objek ini seperti Ctrl Z, jadi kalian bisa pilih warna putih. Jadi kalian bisa select this and then choose the white color, pilih warna putih. Nah, untuk warna putih itu mengembalikan objeknya. Kalau warna hitam itu menghapus objeknya atau menyembunyikan objek gambar yang ada layer masknya. Oke, jadi ini objeknya warnanya sudah warna putih. Kita coba lagi. Nah, dia akan mengembalikan objek tersebut. Oke, jadi gambar ini akan kita masukkan ke dalam TV. Jadi yang perlu kita hapus adalah bagian atas, kemudian samping, kemudian bawah. Oke, atas, samping, bawah, supaya dia muat ke TV. Jadi kita pastikan dulu ininya, colornya itu warna hitam dan putih. Hitam, terus bawahnya putih. Sebenarnya yang diperlukan itu atasnya saja, yang bagian hitamnya. Bagian kotak ini, kotak paling depan, bagian belakang itu nggak berpengaruh. Kenapa saya select atau pilih warna putih? Jadi kita nggak ribet pilih ini, klik lagi, terus pindah lagi ke warna putih. Jadi kita bisa menggunakan shortcutnya, yaitu tekan tombol X
di keyboard kalian. Jadi dia akan berpindah dari hitam ke putih, hitam putih. Nah, seperti ini. Jadi kita nggak perlu secara manual klik terus slide lagi warnanya. Kita bisa dengan cara singkat seperti ini. Oke, kita langsung saja pastikan seleksinya di layer mask di samping gambar tersebut, kemudian kita pilih warna hitam, kemudian kita brush di bagian atasnya. Dan perlu diperhatikan lagi, kita harus memperlihatkan ukuran brush tersebut. Jadi kira-kira brush ini pas gak ya? Nah, kan terlalu kecil, jadi kita bisa menggunakan yang lebih besar lagi. Oke. Nah, kemudian kita klik size-nya agak paling besar lah, bisa. Nggak bisa ternyata. Pilih agak sedang lah. Terlalu besar. Terlalu besar. Nah, ini pas. Oke, kemudian saya ingin menunjukkan tingkat tingkat halusnya sebuah brush. Jadi misalnya kalian 100% di hardness-nya, kalian bisa coba. Kalau 100% itu nggak ada seperti blurnya gitu, transisi halusnya. Jadi maksudnya seperti ini. Kalau misalnya kita buat 100%, kemudian kita coba brush di sini, dia akan membuat lingkaran. Lingkaran ini sangat solid, sangat tajam gitu. Jadi nggak ada halusnya gitu. Jadi biar ada halusnya itu hardness-nya kita turunin sampai 0%, nggak apa-apa. Jadi kalian coba lagi brush, klik. Nah, ini kan ada halusnya. Halusnya. Jadi kalian bisa lihat di sini. Dia nggak solid lagi, tapi dia ada transisi halusnya kayak fade in, fade out-nya. Jadi dari terhapus, kemudian semakin halus begitu. Itu maksudnya. Oke, kita kembali lagi. Pilih brush, kemudian kita hardness-nya paling 26%. Nah, kemudian kita akan menghapus bagian atas kiri kanan dan bawah. Oke, kita langsung saja hapus bagian sisi atas. Ini perlu teliti, perlu hati-hati, dan erase brushnya santai saja. Kita perlu jadi begini, lakukan bagian atas, kemudian di samping, kemudian di bawah, sampai gambar tersebut berada di dalam layar TV ini. Oke. Kemudian samping lagi, atas lagi. Jadi seperti ini. Jadi misalnya gambarnya kurang misalnya ada kelebihan kalian nggak sengaja kelebihan sampai begini. Jadi kalian nggak perlu khawatir, karena fitur layer mask ini dengan brush kita bisa membalikkan objek seperti penjelasan sebelumnya. Jadi kalian zoom, kemudian kalian lihat di sini, ini kan kelebihan nih. Jadi kalian bisa pilih warna putih. Ingat, pakai shortcut saja, kita tekan X. Kemudian kalian brush sedikit saja. Nah, seperti ini. Nah, misalnya kelebihan sedikit, balik lagi ke
warna hitam. Kemudian kalian kecilin sedikit. Nah, di sini kalian bisa merapikan. Oke, kalau sudah selesai, pastikan gambar yang kalian edit ini sudah rapi, bersih, dan sudah kelihatan perfect. Kemudian karena ini kita mencoba untuk memanipulasi sebuah gambar, pastikan warnanya match dengan gambar TV atau sekitaran TV ini, atau misalnya di TV ini. Jadi kalian bisa mengaturnya di bagian image. Pastikan dulu terseleksi ya bagian gambar ini, gambar perempuan ini. Kemudian kalian bisa pilih image, adjustments, and then choose saturation. Nah, bagian saturation kita bisa slider ini kiri atau kanan. Kalau kiri itu minus, kalau kanan itu plus. Jadi kita turunin saja sedikit. Jadi ini saturasi ini fungsinya buat warna yang ditampilkan itu semakin ngejreng kah, semakin tebal kah warnanya, atau semakin fade, semakin rendah. Misalnya warna merah sekali, semakin terang value atau nilai warna merah tersebut. Kalau kita kecilin, dia seperti apa ya? Seperti kusam gitu warna merahnya. Jadi lebih rendah lagi. Jadi kita adjustnya bagian ya segini lah, minus 36 lah ya. Klik OK. Nah, kemudian untuk ada lagi adjustment lainnya. Untuk adjustment color balance. Jadi color balance itu seperti keseimbangan warna kalau diterjemahinnya. Jadi bagian yellow-nya misalnya, jadi kadar warna kuningnya di suatu gambar itu lebih dominan misalnya kan. Nah, lebih dominan. Jadi kita coba, kalian bisa cek saja, bisa atur sendiri saja bagaimana bagusnya lah, sesuaikan sehingga dia match dengan gambar TV tersebut. Oke. Ya, kira-kira seperti ini. Nah, beginilah hasilnya. Tapi pada video kali ini sebenarnya fungsinya kepada layer mask. Jadi begitu penggunaan layer mask, bagaimana menggunakan brush tools, bagaimana kita menunjukkan ukuran brush tersebut, ada shortcutnya, dan bla 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 bla. Kemudian ini hasilnya. Kemudian kalau misalnya kalian ingin membuat lebih match lagi, yang pastinya ya lebih match aja, lebih cocok aja warnanya, kalian bisa hitam putihkan. Hitam putihkan itu maksudnya black and white. Filternya bukan filter sih, seperti adjustmentsnya ya, image adjustments, and then black and white. Nah, black and white ini fungsinya untuk membuat gambar tersebut menjadi berwarna hitam dan putih atau grayscale. Ya, seperti grayscale. Jadi black and white ini kita membuat objek tersebut menjadi hitam putih. Untuk pada sliders red, yellow, green itu maksudnya misalnya gambar sebelumnya itu kan ada hijau, ada merah. Jadi kalau misalnya kita hitam putihkan,
Nah, pada slider merah ini objek yang berwarna merah yaitu semangka tadi. Kalau misalnya kita slidernya ke samping, objek warna tersebut akan berwarna putih. Jadi hanya dua, black or white. Jadi misalnya slider di warna merah ini yaitu warna merah pada objek tersebut, kalian maunya dia berwarna, objek tersebut berwarna putih atau hitam sekali. Jadi begitu. Tapi kan kita hanya mengaturnya sedikit. Jadi kira-kira seperti ini. Kita buat sedikit hitam. Nah, jadi hitam putih. Jadi ini adalah TV jadul yang menghasilkan warna black and white. Jadi seperti itu fungsi layer mask. Kemudian sedikit cara adjust the color, and then yeah, that's all. Jadi sekian dulu dari tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.